Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah harus berdesakan saat pembagian beras gratis. Pembagian 10 kg beras disambut antusias warga di saat harga beras melambung tinggi. Ratusan warga Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap harus antri panjang saat menerima pembagian 10 kg beras di Balai Desa. Warga mengantri hingga berjam-jam hingga saling berdesakan demi mendapatkan beras gratis. Untuk mendapat beras gratis, warga harus menunjukkan kartu identitas. Warga mengaku sangat terbantu dengan bantuan beras tersebut karena harga beras di pasar terbilang mahal. Beban rakyat semakin berat karena harga sejumlah bahan pokok lain juga naik tinggi jelang Ramadan. Di Desa Karanggintung tercatat 1.364 warga yang berhak menerima bantuan pangan. Sementara itu, ratusan warga Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, harus berdesakan untuk mendapat kupon pembelian beras murah dari Bulog Mojokerto. Karena stok beras murah terbatas, banyak warga yang didominasi ibu rumah tangga hingga lansia akhirnya tidak mendapat kupon. Warga kecewa karena telah mengantri sejak pagi di kantor Kelurahan Kedundung, namun tidak mendapatkan kupon. Selain beras murah seharga Rp51.000 untuk 5 kg, Bulog juga menjual komoditas lain dengan harga lebih murah, termasuk telur, bawang merah, dan bawang putih. Operasi beras murah digelar di setiap kelurahan dan warga harus menunjukkan kartu identitas untuk mendapat kupon. Di Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan warga juga mengantri demi mendapat beras murah, program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Mengantisipasi kericuhan akibat saling berdesakan, Pemkab Pekalongan menyediakan 2 loket. Masyarakat membeli kupon dengan harga Rp85.000 untuk ditukar dengan paket 5 kg beras, minyak goreng, dan gula. Warga mengaku terbantu dengan operasi pasar murah karena harga sembako terutama beras masih mahal. Beras berkisar Rp17.000 per kilogram, gula Rp17.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp16.000 per liter. Warga berharap operasi pasar murah digelar secara rutin hingga harga-harga bahan pokok kembali stabil dan terjangkau. Pemirsa, Satgas Pangan Polda Metro Jaya menggelar sidak dan pengecekan gudang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Rabu siang. Sidak dilakukan guna mengawasi dan memastikan ketersediaan dan proses distribusi beras berjalan lancar hingga ke tangan konsumen. Di tengah tingginya harga beras di sejumlah daerah, Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama Badan Pangan Nasional Bappenas mengecek langsung ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Pulau Gebang, Jakarta Timur, Rabu siang. Berdasarkan hasil pemantauan, stok beras masih cukup dan aman. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Victor Inkiriawang mengatakan pihaknya fokus mengawasi dan mengamankan distribusi bahan pokok, khususnya beras. Pihaknya juga memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga ke tangan konsumen atau masyarakat. Kami fokus untuk mengawasi, kemudian fokus untuk melakukan mengamankan, kemudian memastikan jalannya rantai distribusi bahan-bahan pokok, khususnya dalam hal ini beras, itu dapat terdistribusi dengan baik semuanya dari hulu sampai ke hilir. Kita tentunya bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini mohon izin dari Bappenas, dari Bulog, kemudian dari teman-teman asosiasi, itu kita bekerja sama, kita mengawasi, kemudian kita mengamankan agar kemudian bahan pokok ini khususnya beras dapat diterima sesuai dengan ketentuan oleh masyarakat. Sementara Kepala Bappenas Arief Prasetyo menuturkan pada bulan Maret 2024 mendatang akan terjadi panen beras sebanyak 3,5 juta ton beras. Pihaknya juga memastikan kondisi stok beras yang aman. Kondisi stok beras ya itu aman. Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Ya, kombinasi yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang hari ini, stok dari Bulog yang kemarin untuk mengganjal ya, karena perlu waktu untuk jelang panen. Bulan Maret ini insya Allah panennya akan 3,5 juta ton. Ya, itu prediksi KSA dari teman-teman BPS. Dengan ketersediaan beras yang cukup, diharapkan pasokan beras ke seluruh daerah di Indonesia cukup memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak ada lagi kelangkaan beras yang mengakibatkan tingginya harga beras.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, harga beberapa bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terus melambung. Kenaikan dipicu oleh tingginya permintaan konsumen, sementara pasokan terus berkurang. Ya, pemirsa, 2 minggu menjelang bulan Ramadan, beberapa bahan pangan di sejumlah pasar tradisional mulai mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, tempat kami melaporkan saat ini. Adapun harga bahan pokok yang mengalami kenaikan yakni adalah cabai merah, cabai keriting, yaitu menembus angka Rp80.000 per kilogram, yang mana sebelumnya berada di harga Rp50.000-an per kilogram. Untuk harga cabai besar ini juga cukup melambung tinggi, yakni menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram, yang mana sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Sementara itu juga ada yang mengalami kenaikan harga, yakni bawang merah dan juga bawang putih yang sebelumnya dihargai Rp40.000 per kilogram kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu pedagang begitu yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi oleh jumlah stok atau pasokan yang menipis, sementara permintaan konsumen cukup tinggi begitu. Sementara untuk harga bahan pangan lainnya seperti telur juga mengalami kenaikan harga yang cukup menjulang tinggi dan mengalami kenaikan harga setiap harinya mulai dari Rp27.000 per kilogram dan saat ini dihargai Rp30.000 per kilogram. Diketahui menjulangnya harga telur ayam ini disebabkan oleh tingginya harga pakan ayam sehingga dengan terpaksa penjual harus menaikkan harga telur ayam untuk mendapatkan keuntungan. Pemirsa, tidak hanya menjelang bulan Ramadan saja, namun menjelang beberapa bulan di hari-hari tertentu, misal hari Natal, hari Imlek dan juga Idul Fitri ini sering mengalami kenaikan harga begitu. Dari Jakarta, Gisalia Nur Rahma, Jakasamsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau masyarakat agar berwisata di Indonesia aja dibandingkan ke Thailand. Imbauan tersebut terkait kebijakan baru pemerintah Thailand yang mewajibkan para turis menyiapkan uang tunai 6,5 juta per orang saat berkunjung. Kebijakan pemerintah Thailand yang mewajibkan wisatawan asing membawa uang minimal 15.000 baht Thailand atau 6,5 juta rupiah ditanggapi Kemenparekraf RI. Menparekraf Sandiaga Uno menilai kebijakan seperti ini belum akan diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Sandi mengajak masyarakat Indonesia untuk berwisata di Indonesia aja. 6,5 juta untuk ke Thailand, kita belum berniat untuk menerapkannya karena walaupun pariwisata kita berkualitas tapi kita harus inklusif. Kita harus menyediakan pariwisata yang inklusif, bukan hanya untuk yang berduit tapi yang ingin berwisata tapi memiliki dampak lingkungan yang baik. Menparekraf Sandiaga Uno juga membuka agenda unggulannya di tahun 2024, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia 2024 di Gedung Sabta Pesona Jakarta bersama kementerian dan lintas lembaga terkait. Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia ini memang keikutsertaan seluruh stakeholders itu penting, Pak, gitu, supaya acara itu sukses gitu ya. Baik kita sudah tunjukkan di sini kementerian, lembaga, Pemda maupun juga swasta top brand. Program Gernas BBI dan BPWI 2024 ini diharapkan mampu mencapai target pergerakan wisatawan Nusantara dari 1,2 hingga 1,4 miliar perjalanan. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.